Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, selamat malam. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang sukacita. Rasanya kita sudah memahami betul bahwa sukacita adalah sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu yang harus menjadi pegangan dan juga menjadi semangat kehidupan kita. Tetapi ada kalanya ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita melakukan sebuah aktivitas, ada kalanya kita merasa tidak bersukacita di dalam menjalankan aktivitas tersebut. Hal inilah yang pada akhirnya berdampak pada performa kita, pada semangat kita ketika kita melakukannya tanpa sukacita. Hasilnya terkadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Dalam bagian ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika dalam bagian nasihatnya agar mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Senantiasa bersukacita ini diwujudkan lewat semangat mereka untuk tetap berdoa. Apa artinya? Adalah mereka tetap memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan yang memungkinkan mereka, menolong mereka agar tetap bersukacita di dalam hidup bersama dengan Tuhan, melakukan segala perintah-Nya. Hal inilah yang mengantarkan mereka kepada ucapan syukur yang menjadi sebuah luapan kegembiraan, luapan sukacita atas apa yang telah mereka rasakan, yaitu sebuah sukacita yang berasal dari Tuhan dan apa yang telah mereka harapkan di dalam doa-doa mereka. Di dalam bagian ini juga Paulus mengadres atau memberikan tekanan bahwa mengucap syukur tidak hanya dalam keadaan sukacita, tetapi dalam segala hal. Kenapa? Karena melalui sukacita, di dalam suka maupun di dalam duka, ketika kita memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan, yang diwujudkan lewat harapan kita di dalam doa, maka dalam segala situasi, suka maupun duka, kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa mengetahui bahwa Tuhan menolong kita selalu dan menjadikan apa yang kita hadapi sebagai pelajaran untuk mempertebal dan juga menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri hari ini, marilah kita merenungkan. Sudahkah di dalam melakukan kehidupan kita, menjalani aktivitas kita, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, kita bersukacita? Atau kita masih punya sandungan di dalam hati ketika kita harus melakukan firman Tuhan yang kadangkala bertentangan dengan pencapaian pribadi kita? Sudahkah kita secara tekun mendoakan harapan kita? Atau kita justru ketika kita merasa doa kita tidak didengar dan tidak dijawab oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tidak mau mengungkapkan harapan kita kepada Tuhan, bahkan lari dari Tuhan? Sudahkah dalam keseharian kita mengucapkan syukur di dalam segala situasi yang Tuhan harapkan? Atau kita masih marah kepada Tuhan ketika situasi yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan kita? Apakah kita telah mengedepankan Tuhan di depan kita, atau justru masih mengedepankan perasaan pribadi kita yang membuat kita tidak bersukacita, tidak dapat berdoa, dan tidak dapat mengucap syukur ketika apa yang kita ingini tidak terlaksana? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman ini kami diingatkan untuk memiliki sukacita yang penuh di dalam Engkau. Senantiasa
mengungkapkan harapan kami di dalam doa kepadamu, dan mampu mengucapkan syukur dalam segala situasi yang kami hadapi, baik suka maupun duka, dan menjadikannya sebagai pelajaran yang mendekatkan kami kepadamu. Mampukan kami, tolong kami ya Bapa. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan pada hari Minggu kita akan kembali beribadah sebagaimana biasanya. Pada hari Minggu secara khusus, minggu ini kita dalam ibadah minggu kita akan merayakan HUT GKI Cicurug yang ke-55 dengan tema Usia Baru, Semangat Baru. Ibadah dilakukan 2 kali, ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, dan juga secara onsite. Dan juga untuk sekolah minggu, kelas gabungan dilakukan pada pukul 8:30 pagi, sudah masuk anak-anak. Pukul 8.30 anak-anak kelas 3 SD sampai 1 SMP sudah masuk, dan anak kelas 2 SMP akan bergabung dengan remaja di pukul 9 pagi. Bagi anak-anak kelas 3 SD sampai 1 SMP, silakan mengikuti sekolah minggu gabungan, kelas gabungan yang dimulai pukul 8.30, dan kelas 2 SMP silakan bergabung dengan ibadah remaja yang dimulai pada pukul 9 pagi secara onsite. Dan mulai bulan Agustus juga, Bapak Ibu, anak-anak kelas 1 sampai 2 SD sudah dapat kembali bersekolah minggu secara onsite. Marilah kita mendukung anak-anak kita untuk boleh beribadah kembali secara onsite untuk kelas 1 dan 2 SD mulai tanggal 7 Agustus 2022. Dan juga Bapak Ibu, lomba tumpeng akan dilakukan pada minggu ini tanggal 31 Juli pukul 9. Lomba menghias tumpeng yang lombanya adalah per wilayah. Mari kita mendukung wilayah kita agar boleh terlibat di dalam lomba ini. Setiap wilayah diharapkan ikut serta dalam lomba ini dengan ketentuan yang tertera sebagai berikut. Lomba akan dilakukan di area parkir GKI Cicurug di tempat yang sudah ditandai. Dan juga untuk kelas PAK SMA akan dimulai, kelas PAK SMA GKI Cicurug akan dimulai pada tanggal 6 Agustus 2022. Kelas 1 SMA kelasnya mulai pukul 1, kelas 2 SMA jam 2 siang, kelas 3 SMA jam 3, dan juga kelas katekisasi akan dilakukan pada tanggal yang sama mulai tanggal 6 Agustus pada pukul 4 sore. Mari kita mendukung anak-anak kita untuk boleh mengikut kegiatan ini. Dan juga bagi yang belum bergabung dipersilakan untuk menanyakan informasi ke Tata Usaha Gereja maupun ke Pendeta Samuel. Kiranya ini semua menjadi berkat dan perhatian bagi kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.